Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Arta Dewi dengan NPM 19220706. Di sini saya dari program studi Kebidanan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta semester 5. Baik, di sini saya akan melakukan pengambilan nilai terkait dengan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidin Anissa Putri yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, untuk sebelumnya saya sudah menutup pintu dan juga tirainya ya Bu, jadi privasi tentunya terjaga. Baik Ibu, untuk di sini apakah Ibu memiliki riwayat kesehatan atau riwayat penyakit? Tidak ya Bu ya. Kemudian riwayat penyakit penyakit dari keluarga, apakah ada Bu? Tidak ya. Baik Ibu, nah di sini kita akan melakukan tindakan yaitu berupa pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Nah, prosedurnya nanti bayinya akan saya bawa terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti akan saya lakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai dengan kaki. Nah, untuk tujuannya adalah untuk memeriksakan apakah bayi Ibu tersebut memiliki kelainan atau tidak, atau apakah untuk memeriksa kelengkapan dari fisik bayi ini. Baik Ibu, untuk lama tindakannya sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya Bu ya. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Setuju ya Bu? Baik. Kemudian kita persiapkan alat. Ibu mohon maaf sebelumnya saya akan persiapkan alat dan baby saya terlebih dahulu ya Bu. Nah, di sini kita menyiapkan alat. Di sini ada stetoskop. Kemudian ada medlin atau nanti bisa diukur untuk panjang badan juga pengukur badan, kita akan menggunakan medlin. Kemudian siapkan ruangan yang tertutup, yang hangat dan menjaga privasi. Kemudian ada timbangan bayi, ada hand scones, kemudian ada termometer, ada alat tulis, kemudian masker, skort yang saya gunakan. Setelah itu dan juga termometer. Baik, setelah kita siapkan alatnya, kita melakukan pencuci tangan terlebih dahulu. Kita mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian setelah kita cuci tangan, kita lap dengan handuk kering. Kemudian kita gunakan sarung tangan atau hand scoon. Setelah kita gunakan hand scoon, kita mulai ke dalam fase kerja. Kemudian kita posisikan, Ibu bayinya saya bawa terlebih dahulu ya. Kita posisikan bayi terlentang di atas tempat tidur. Kita posisikan bayi terlentang di atas tempat tidur. Kemudian kita buka selimut bayi dengan seluruh baju bayi. Nah, setelah itu
Kemudian kita buka. Setelah kita membuka selimut dan seluruh bajunya ini sudah terbuka ya. Nah, setelah itu kita mengamati tubuh bayi mulai dari warna kulit, kelengkapan Phoenix selama kurang lebih 10 detik. Nah, kita amati baik di sini kelengkapan sepintas. Telinganya lengkap, mata lengkap, kemudian hidung, tangan, kaki, bokong, lalunya. Baik di sini untuk warna kulitnya tidak kebiruan, tidak kemudian kelengkapannya semua kelengkapan fisik semua normal, kemudian tidak ada vernix, ada sedikit vernix. Kemudian setelah itu kita pakaikan popoknya terlebih dahulu. Kita pakaikan popoknya. Kita pakaikan popoknya terlebih dahulu. Dan kita selimuti bayi pada bagian tubuh bagian bawah. Nah, kemudian kita periksa bagian vital. Kita periksa denyut jantung dengan menggunakan stetoskop selama 1 menit penuh. Kita lihat menggunakan jarum jam. Permisi. Dengan menggunakan jarum jam selama 1 menit penuh. Baik, untuk detak jantungnya normal 110 kali per menit. Setelah itu kita lakukan respirasi. Nah, kita lakukan respirasi bayi dengan cara yaitu meletakkan tangan yang diletakkan pada bagian dada bayi, kemudian kita hitung respirasi selama 1 menit penuh. Ya, respirasinya normal 50 kali per menit dan tidak ada wheezing. Setelah itu kita ukur suhu dengan menggunakan termometer. Kita letakkan bagian aksila dan kita jepit menggunakan tangan kita. Kemudian kita tunggu selama 5 menit. Baik, di sini suhu sampai ada bunyi. Nah, di sini kita percepat. Ya, dan sudah ada bunyi seperti ini. Suhunya normal 36,5. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Untuk pada bagian kepala di sini tidak ada molase, kemudian bentuk kepala bulat, tidak ada kelainan atau tanda-tanda kelainan pada bagian kepala. Setelah itu kita periksa pada bagian telinga. Baik, untuk bentuk daun telinga oval, kemudian kita cek menggunakan pen light untuk melihat bagian lubang telinga. Baik, untuk telinganya berlubang kiri dan kanan. Setelah itu kita letak pada bagian dan telinganya sejajar dengan mata, simetris. Baik, setelah itu kita periksa pada bagian mata. Pada bagian mata ini simetris, sejajar, kemudian tidak tinggi sebelah. Kemudian untuk konjungtivanya kita cek. Itu konjungtivanya berwarna merah muda. Baik, setelah itu pada bagian mata tidak ada tanda-tanda infeksi atau kemerahan pada bagian putih-putihnya tidak ada kemerahan. Kemudian untuk refleks cahayanya kita menggunakan pen light. Apakah bayi mengikuti arah
matanya mengikuti arah pen light tersebut, cahayanya. Baik, refleksnya bagus. Kemudian kita periksa pada bagian hidung. Untuk bagian hidungnya di sini pada bagian hidung bentuknya mancung, kemudian terdapat lubang hidung. Kita pastikan bayinya bernafas melewati hidung. Baik, bayinya bernafas melalui lubang hidung. Kemudian kita cek lubang hidungnya berlubang normal. Kemudian kita cek pada bagian area mulut. Nah, pada bagian area mulut kita lihat bentuk bibir. Bentuk bibirnya normal. Kemudian palatum normal bagian dalam mulut. Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi pada bagian mulut. Kemudian kita lakukan refleks routing. Nah, pada refleks routing ini adalah untuk melihat bayi ini apakah ada bergerak pada bagian mulutnya untuk membuka refleks yang positif. Kita letakkan jari di bagian ujung-ujung bibir. Apakah bayi mencarinya? Baik. Bayinya bergerak mengikuti arah tangan yang kita lakukan refleks tersebut. Baik, refleksnya positif. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks searching, yaitu dengan cara pemeriksa melihat apakah bayi ini menyusu secara baik pada ibunya. Baik ibu, saya coba ya bu ya. Kita lakukan, kita lihat. Baik, di sini kita lihat pada refleks sucingnya, yaitu bayinya menyusu pada ibu, menghisap secara baik. Baik, selesai ya bu ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks tonic neck. Nah, pada pemeriksaan ini kita letakkan bayi dalam posisi terlentang seperti ini. Kemudian kita putar kepalanya, kepala kepada satu sisi. Nah, sini kita pada sisi sini. Kita lihat. Nah, kita kemudian bagian badannya kita tahan. Apakah bayinya kembali ke posisi semula, posisi tegak seperti ini. Kita lakukan miringan seperti ini. Apakah bayinya akan kembali ke posisi lurus seperti ini. Baik, di sini untuk refleks tonic neck-nya bagus. Bayi melakukan refleksi mengembalikan kepala ketika diputar ke sisi. Baik, kemudian kita lakukan pemeriksaan dada. Untuk pemeriksaan dadanya, kita lihat bentuk dada bidang, kemudian tidak ada benjolan, kemudian untuk bentuk payudaranya simetris. Kemudian payudaranya simetris, kemudian bentuk dadanya simetris. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian bahu, lengan, dan tangan. Kita lakukan pemeriksaan untuk bagian bahu, lengan, dan juga tangannya simetris sama panjang. Kemudian jari-jari lengkap dan tidak ada fraktur atau patah pada bagian tangan. Kemudian kita lakukan refleks grasping. Nah, pada refleks grasping ini kita lihat apakah jari-jari telunjuk ini dia menggenggam tangan kita seperti ini atau tidak. Nah, baik, di sini refleksnya positif. Kita lakukan salah satunya, bayi menggenggam tangan penguji. Ya, baik, untuk refleksnya positif. Kemudian kita lakukan refleks Moro. Nah, pada refleks Moro ini kita lihat tangan kita menyangga punggung bayi dengan posisi 45 derajat seperti ini, dan kita kepalanya dijatuhkan 10 derajat seperti ini. Nah, normalnya nanti akan terjadi abduksi atau sendi bahu ekstensi ke tangan. Nanti bagian tangannya akan memeluk seperti ini. Baik, kita lakukan refleks Moro. Bayinya kepalanya kita jatuhkan 10 derajat. Baik, di sini bayinya melakukan refleks yang positif.
Baik, selesai untuk refleks moronya, kita lakukan pemeriksaan pada bagian perut. Nah, pada bagian perut di sini bentuk perut bulat, tidak ada cekungan, tidak ada benjolan di sekitar bagian pusat, dan kita lihat pada bagian tali pusatnya tidak ada perdarahan, tidak ada benjolan. Kemudian kita periksa pada bagian kelamin. Kita periksa. Nah, pada perempuan kita lihat bentuknya normal atau tidak. Adakah kemudian ada labia mayoranya, kemudian ada labia minoranya, kemudian uretranya juga berlubang. Setelah itu vaginanya juga berlubang. Nah, pada bayi laki-laki kita lihat juga bentuknya normal atau tidak, apakah ada kelainan. Kemudian kita lihat testisnya, pada skrotum ada atau tidak, kemudian fimosis dan hipospadia. Baik, setelah itu kita periksa bagian anus. Nah, pada bagian anus kita periksa, kita tanyakan kepada ibunya apakah bayinya sudah melakukan BAB atau belum. Baik ibu, untuk dedek bayinya apakah sudah BAB bu? Oh sudah ya bu ya. Baik, berarti tidak ada kelainan dan sudah normal ya bu ya, sudah bagus. Kemudian kita periksa pada bagian punggung. Nah, pada bagian punggung kita periksa normal atau tidak. Baik, di sini tidak ada spina bifida, tidak ada benjolan. Tidak ada benjolan, kemudian juga tidak ada resikal pada bagian punggung. Nah, setelah itu kita periksa pada bagian tungkai. Nah, pada bagian tungkai ini kita periksa pada tungkai dan kaki, yaitu bentuk tungkainya dan kaki normal atau tidak. Bentuk tungkai dan kakinya normal, sejajar, ada kemudian kelengkapan jarinya. Untuk kelengkapan jari lengkap. Setelah itu kita lakukan refleks baby skin. Kita lakukan refleks baby skin dengan menggoreskan telapak kaki dari bagian tumit hingga ke bagian lateral telapak kaki ke arah atas. Nah, apakah nanti misalkan ada refleks, nah maka bayi ini akan melakukan ekstensi ke seperti ini. Kita lihat. Baik, bayinya ada refleks yang positif. Kita lakukan sebelah satunya. Kita goreskan. Baik, ada refleks yang positif. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pengukuran antropometri pada lingkar kepala. Nah, lingkaran kepala ini kita lakukan dari glabella frontalis, bagian frontalis, kemudian ke anterior menuju occiput dan posterior untuk menentukan hasilnya. Menggunakan Medline. Baik, untuk lingkaran kepalanya 34,3 cm. Kemudian untuk bagian kita periksa pada lingkar lengan. Lingkar lengannya 18 normal. Kemudian lingkar dadanya kita cek. Untuk lingkar lengannya normal, kemudian lingkar dada, melingkar dada dari ujung pita pengukur dada bayi sampai ke melingkar tubuh bayi dan rata sepanjang garis dari bagian puting susunya. Kita lakukan untuk lingkar dadanya 32 cm normal. Kemudian untuk panjang badan bayi kita lakukan dengan, sebenarnya untuk pengukuran panjang badan bayi itu menggunakan pengukur
ibunya sendiri, tapi di sini kita menggunakan Medline dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Baik, untuk lingkar dan panjang badan bayinya 50 cm normal. Kemudian kita lakukan penimbangan berat badan bayi yang dialasi dengan kain. Nah, nanti hasilnya kita kurangi dengan berat dari kain tersebut. Baik, di sini untuk timbangannya 3,2 kg, yaitu 3.200 gram. Baik, selesai kita lakukan penimbangan. Berat badan bayinya 3.200 gram atau 3,2 kilo. Nah, setelah itu kita merapikan bayi, kembalikan ke ibunya. Kita rapikan, kita pasangkan bajunya, popoknya, sarung tangan dan sarung kaki. Kemudian kita rapikan bayi. Kita kembalikan ke ibunya. Baik ibu, ini untuk dedek bayinya. Baik ibu, untuk selanjutnya kita merapikan alat-alat. Kita sudah rapikan, kemudian kita melepas sarung tangan secara terbalik. Setelah melepas sarung tangan, kita cuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Setelah itu kita jelaskan kepada ibunya terkait dengan hasil pemeriksaan. Baik ibu, untuk hasil pemeriksaannya tadi tidak ada tanda-tanda kelainan pada bayinya, semuanya dalam keadaan yang normal, refleksnya juga positif, tidak ada tanda-tanda kelainan ya bu ya. Nah, untuk hasil pemeriksaannya juga tadi untuk berat badannya normal, lingkar kepala, lingkar dada, kemudian panjang badan bayinya normal, tidak ada tanda-tanda kelainan pada dedek bayinya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang baik-baik ya bu ya, dalam keadaan yang normal. Baik ibu, untuk hasil kegiatannya setelah dilakukan tadi, untuk kegiatannya sudah kita lakukan semua ya bu ya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki semuanya dalam dalam batas normal. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya nanti ibu 1 jam kemudian saya akan berkunjung lagi kepada ibu untuk memberikan KIE terkait dengan KIE pasien sebelum pulang ya bu ya. Nah, untuk nanti saya akan kembali ke ruangan ini sekitar 1 sampai dengan 2 jam sebelum ibu pulang. Baik ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ibu sangat kooperatif sekali, dedek bayinya juga. Terima kasih banyak sudah percaya kepada saya. Terima kasih banyak ya bu ya. Baik ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lakukan sesi dokumentasi. Telah dilakukan pemeriksaan fisik pada baby B dari Nyonya A dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan normal, tidak ada kelainan pada hari Selasa tanggal 10 November pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya, terima kasih.